Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, kalian tetap harus jaga stamina dan tetap belajar yang rajin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pengkajian EcoMap. Ya, EcoMap itu apa sih sebenarnya? Ya, kemarin kan kalian sudah belajar terkait dengan genogram. Nah, sekarang kalian belajar terkait dengan EcoMap. EcoMap itu adalah pengkajian terkait dengan hubungan keluarga dengan lingkungan sekitar. Ya, karena lingkungan sekitar akan berdampak juga dengan keluarga. Begitu juga dengan keluarga akan berdampak juga dengan lingkungan. Sama halnya seperti COVID saat ini ya, itu akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan keluarga, bahkan bangsa dan negara. Oke, kita langsung saja. Ya, kalian sudah belajar, EcoMap itu ada lingkungan mikrosistem, makrosistem, dan suprasistem. Ya, lingkungan di dalam keluarga itu ada 3 sebenarnya. Cuma memang kalian harus paham kira-kira mikrosistem itu apa, makrosistem itu apa, lingkungan suprasistem itu apa. Untuk yang mikrosistem itu adalah lingkungan atau keadaan lingkungan di dalam rumah itu sendiri. Ya, jadi harus diketahui bahwa ketika kalian mengkaji lingkungan di dalam rumah, harus mengkaji si lantainya bagaimana, toiletnya bersih atau tidak, kemudian ada jentik nyamuk atau tidak, ventilasinya bagaimana, ya, kemudian airnya gimana yang dikonsumsi sehari-hari, terus perabotannya tertata dengan baik atau tidak, ya, dan hal-hal yang bisa mencederai anggota keluarga itu yang harus diperhatikan di dalam lingkungan di dalam rumah. Ya, kemudian ada lingkungan di luar rumah. Kalian itu harus mengkaji terkait dengan drainasenya seperti apa, ya, jarak septic tank dengan sumber air berapa jaraknya, lebih dari 10 meter atau malah dekat sekali, yang akan beresiko terkait dengan sehat dan sakit keluarga. Ya, selain itu ada sampahnya itu bagaimana, dibakar atau memang dibuang ke sungai, atau memang si keluarga tersebut sudah berlangganan dengan tempat pembuangan akhir. Ya, nanti diangkut tuh dengan mobil atau dengan truk, ya, memang dibayar setiap bulan. Terus kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah kira-kira ada kandang ayam, kandang sapi atau tidak. Kalau misalnya punya hewan peliharaan, tertata dengan baik, dirapikan, dibersihkan setiap hari atau tidak, serta adanya jentik-jentik nyamuk atau tidak. Ya, itu adalah di luar rumah. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan suprasistem. Lingkungan suprasistem itu harus diketahui informasi tetangga dan masyarakat, serta ada kebijakan-kebijakan pemerintah nanti, ya. Jadi adakah sumber-sumber yang bermanfaat untuk keluarga. Oke, yang pertama kita bahas dulu di lingkungan suprasistem adalah informasi tetangga dan masyarakat. Ya, di keluarga tersebut, di masyarakat tersebut, kira-kira ada posyandu, pospindu, dokter klinik, perawat klinik pribadi mandiri, bidan klinik mandiri atau tidak. Kalau misalnya ada, apakah keluarga memanfaatkan fasilitas tersebut atau tidak. Begitu juga dengan puskesmas pembantu, puskesmas induk, itu dimanfaatkan atau tidak, ya. Ada juga tuh kalau misalnya rajin ke puskesmas keliling, ada namanya maksud saya ketika ada posyandu, ya, kira-kira ada puskesmas keliling, keluarga itu memanfaatkan atau tidak. Kalau misalnya ada keluarga dengan lansia atau keluarga dengan balita yang butuh penanganan khusus, ya, itulah terkait dengan informasi tetangga dan masyarakat. Terus ada namanya lingkungan suprasistem yang lainnya adalah terkait dengan sumber-sumber yang bermanfaat bagi keluarga. Apakah ada pasar, kemudian ada tempat rekreasi atau tidak, ya, kemudian ada tempat kerja, ya, tempat ibadah, dan ada kebijakan dari pemerintah atau tidak, ya. Itu adalah hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga, sehingga dengan pengkajian yang memang adanya sarana dan prasarana, adanya kebijakan, keluarga tersebut memanfaatkan atau tidak, atau keluarga tersebut itu ada hubungan baik atau tidak, ya. Kalau misalnya hubungannya normal, lurus, misalnya si bapak hubungannya dengan tempat kerja itu lurus baik-baik aja. Tapi kalau misalnya ada permasalahan, itu bisa bergerigi, itu ada konflik, ya, bapak bergerigi konflik dengan tempat kerja. Kemudian ada hubungan renggang, misalnya bapak renggang nih hubungannya dengan tempat kerja, ya,
Terus kemudian ada namanya hubungan yang sangat kuat. Oh ternyata bapak itu memang rajin bekerja sehingga dia kuat sekali ke tempat kerja. Nanti ada hubungan timbal balik, bapak itu bekerja, kemudian dari tempat kerja itu memberikan suatu hak ya kepada bapak untuk memperoleh gaji ya. Nah itu adalah penjelasan dari lingkungan mikrosistem, makrosistem, dan suprasistem. Nah bagaimana gambarannya ya, gambaran dari ekomapnya ya udah, misalnya di dalam anggota keluarga yang tinggal satu rumah itu dengan sumber-sumber yang bermanfaat, kemudian informasi tetangga dan masyarakat ya, seperti kegiatan arisan dan lain sebagainya, itu dihubungkan. Misalnya bapak hubungan dengan tempat kerja tadi, terus hubungan dengan pasar, hubungan dengan posyandu, posbindu dan lain sebagainya, itu bagaimana. Begitu juga dengan ibu ya, misalnya ke pasar, posyandu, posbindu dan lain sebagainya. Dan anak-anaknya juga, misalnya dengan sekolahan, bagaimana hubungannya, normal, renggang, konflik atau tidak ya. Itu adalah salah satu gambaran. Tadi sudah saya jelaskan gambar-gambarannya ya, garisnya baik yang kuat, tebal, kemudian normal garisnya biasa, kemudian kalau bergerigi itu adalah konflik, dan kalau misalnya renggang adalah putus-putus ya. Mungkin itu saja dan semoga bermanfaat ya. Kalian tetap jaga kondisi kesehatan. Kalau misalnya ada komentar atau tanya jawab, atau kalian ingin bertanya, silahkan tulis saja ya di kolom komentar. Nanti kalau misalnya saya sempat akan saya balas secepatnya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.